Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Suryani sebagai mahasiswa program doktoral Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Magister Pendidikan Islam. Saya akan menyampaikan tentang kebijakan pendidikan Islam untuk kesempatan pada hari ini, yang mana ini adalah merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Strategi. Kemudian ini adalah merupakan tugas mata kuliah tersebut. Mohon izin, saya akan menyampaikan dan akan men-share screen untuk dari kebijakan pada hari ini. Oke, untuk materi kebijakan pendidikan Islam, pertama adalah perlu saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan tugas mata kuliah kebijakan pendidikan Islam Indonesia yang mana ini adalah merupakan tugas harian dari mata kuliah manajemen pendidikan Islam. Perlu saya sampaikan bahwa pada pagi hari ini saya menyampaikan tentang kebijakan pendidikan Islam Indonesia, bahwa presentasi ini membahas tentang kebijakan pendidikan Islam Indonesia, mulai dari dasar hukumnya, jenis lembaga-lembaganya, tantangannya, hingga strategi implementasi dan perbandingan dengan negara lainnya. Nah, materi ini susun sebagai tugas mata kuliah Manajemen Strategik Pendidikan Islam, program doktoral UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, next. Di sini perlu saya sampaikan bahwa untuk konsep dan ciri kebijakan pendidikan Islam, bahwa pendidikan Islam di sini adalah merupakan kebijakan pendidikan Islam, seperangkat keputusan, regulasi, dan strategi untuk mengatur pendidikan Islam sesuai dengan prinsip ajaran Islam dan peraturan nasional. Di antaranya adalah berdasarkan nilai Islam, membentuk insan kamil, dan juga selaras dengan kebijakan nasional. Nah, untuk hal ini perlu juga saya sampaikan bahwa untuk konsepnya demikian, kemudian juga sebagai dasar hukumnya, bahwa dasar hukum kebijakan nasional Indonesia yang pertama adalah yang kita ketahui bersama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditepatkan pasal 31, bagaimana landasan konstitusional pendidikan nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2007, kemudian juga bagaimana ada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Begitu juga tentang KMA, Keputusan dari Menteri Agama terkait kurikulum dan lembaga pendidikan nasional. Kemudian jenis-jenis lembaga pendidikan Islam diantaranya adalah untuk MI atau Madrasah Ibtidaiyah setara dengan SD, kemudian Madrasah Sanawiyah setara dengan SMP, kemudian Madrasah Aliyah setara dengan SMA, itu untuk pendidikan formal. Kemudian juga ada pendidikan non formal yang di pesantren, Haji Salim juga untuk taman bacaan Al-Quran. Begitu juga untuk yang informal, ini ada juga ini keluarga berbasis Islam. Nah, kemudian legalitas dan aksesnya, bahwa pada madrasah yang pasti setara dengan sekolah umum, jumlahnya terus meningkat, yang pasti kurikulumnya diperkuat dengan kurikulum dari keislaman. Nah, dalam hal ini bahwa masih sangat amat banyak tantangan-tantangan yang dilakukan atau yang dihadapi dari manajemen pendidikan Islam, di antaranya adalah tantangan untuk bagaimana untuk dapat melaksanakan uh, pembelajaran pendidikan Islam dengan luar biasa. Adapun di antaranya tantangan yang dihadapi oleh kebijakan pendidikan Islam di antara adalah keterbatasan anggaran tentunya, bahwa banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Islam yang masih tidak memiliki anggaran yang cukup, sehingga sarana prasarana maupun juga dari yang lainnya masih sangat perlu ditingkatkan. Namun perlu ada keterbatasan di sini, bahwa sehingga keberadaan daripada pendidikan agama Islam tadi menjadi masih sangat di bawah garis seperti itu. Kemudian juga kesenjangan kualitas. Kesenjangan kualitas, bahwa banyak sekali perbedaan mutu di antara pendidikan berdasar negeri dengan swasta, yang mana di sini bahwa pendidikan yang masih sangat amat minim kualitas gurunya, kualitas pembelajarannya, maupun yang lainnya, sehingga masih ada kesenjangan kualitas antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Begitu juga integratis kurikulumnya,
integrasi kurikulum di sini bahwa masih ada integrasi nilai Islam dan juga ilmu modern sering menghadapi resistensi sehingga ini pun menjadi tantangan tersendiri untuk manajemen pendidikan Islam. Kemudian juga tantangan lainnya adalah SDM dan disparitas wilayah, yang mana sumber daya manusianya, kualitas gurunya, kualitas yang lainnya, ini pun juga menjadi tantangan tersendiri untuk manajemen pendidikan Islam. Kemudian, jika kita bisa ketahui bagaimana untuk menganalisis SWOT dari pendidikan kebijakan pendidikan Islam ini yang ada di Indonesia, ini perlu kita ketahui juga bahwa bagaimana dengan uh, tantangannya, bagaimana dengan kekuatannya, kelemahannya, sampai kepada harapannya, sehingga dengan kita mengetahui dan juga menganalisis SWOT ini, maka akan adanya strategi apa yang bisa kita laksanakan untuk meningkatkan kebijakan pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Nah, di sini bahwa yang pastinya bahwa masih ada sebetulnya kekuatan-kekuatan yang ada untuk analisis SWOT ini, analisis SWOT yang ada bahwa kekuatan kebijakan pendidikan Islam diantaranya adalah landasan hukum yang kuat, yang mana Indonesia ini didukung oleh konstitusi dan undang-undang seperti Undang-Undang 45, Undang-Undang Sisiknas, dan sebagainya, sehingga memperkuat dari kepada kebijakan pendidikan Islam ini. Kemudian begitu juga adanya budaya dukung dan sosial sosial yang ada. Bagaimana masyarakat, mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam sehingga pendidikan Islam mendapat dukungan penuh, dukungan yang sangat luas untuk berbagai lapisan sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan adanya kurikulum integratif. Ini pun menjadi kekuatan pendidikan kebijakan Islam yang mana kombinasi antara ilmu agama dengan ilmu umum yang menjadi kompetensi tersendiri sehingga bagaimana para pelajar kita bisa menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran keislaman. Nah, begitu juga yang pasti itu menjadi kekuatan, namun di balik kekuatan ada juga masih kelemahan-kelemahannya. Di antaranya kelemahan yang perlu diperbaiki adalah bagaimana ketimpangan kualitas. Sudah dikatakan di depan tadi bahwa masih banyak sekali perbedaan yang mencolok antara madrasah, pesantren, baik negeri maupun swasta yang menyebabkan disparitas mutu pendidikan. Sarana-prasarana yang kurang memadai, bagaimana khususnya di pesantren yang swasta yang minim fasilitas modern sehingga ini menjadi penghambat untuk pelaksanaan dari kebijakan pendidikan Islam. Begitu juga yang pasti menjadi kelemahan daripada kebijakan pendidikan Islam ini di antaranya keterbatasan SDM dan manajemen. Masih banyak guru agama, guru yang lainnya masih belum berkualitas, masih belum bersertifikasi, sehingga Bapak Ibu guru masih perlu adanya peningkatan-peningkatan pelatihan-pelatihan namun belum dilaksanakan. Ini pun juga menjadi kelemahan tersendiri untuk manajemen pendidikan Islam. Begitu juga bagaimana untuk manajemen lembaga terutama pesantren masih bersifat tradisional, ini pun juga menjadi tantangan tersendiri, menjadi kelemahan tersendiri sehingga bagaimana pesan tersebut belum menerapkan sistem manajemen modern yang efektif. Kemudian di samping juga ada kekuatan, ada kelemahan, ada juga terdapat beberapa hal peluang strategis sebetulnya untuk kebijakan pendidikan Islam ini. Yang pertama, bagaimana pemerintah sangat mendukung luar biasa, dukungan pemerintah yang luar biasa dalam hal ini, bagaimana pemerintah memberikan BOS kepada para madrasah, bantuan operasional sekolah, sehingga dapat melangsungkan peningkatan kualitas pendidikan yang baik. Begitu juga kerjasama internasional yang cukup baik, adanya beasiswa, adanya riset dari berbagai negara maupun juga di Indonesia pada khususnya. Begitu juga bagaimana peluangnya kemajuan teknologi pendidikan yang luar biasa, pemanfaatan e-learning di madrasah, di pesantren-pesantren yang beri peluang inovasi pembelajaran yang efektif. Kemudian ini adalah merupakan hal yang luar biasa. Namun di balik itu ada juga ancaman yang dihadapi pendidikan Islam, yang mana kompetensi sekolah umum dan internasional lembaga pendidikan Islam harus meningkatkan mutunya agar dapat bersaing dari berbagai instansi yang lainnya dari dalam dan luar negeri sehingga hal ini juga menjadi hal yang menjadi ancaman untuk kebijakan pendidikan Islam. Begitu juga radikalisme dan politisasi agama. Ini juga menjadi tantangan tersendiri, ancaman tersendiri untuk manajemen pendidikan Islam. Begitu juga kurangnya anggaran daerah, ini menjadi tantangan tersendiri, ancaman tersendiri sehingga daerah yang terpencil sering mengalami kekurangan dana, menghambat pemerataan kualitas pendidikan Islam. Ini juga menjadi ancaman tersendiri untuk pendidikan Islam. Kemudian tantangan globalisasi yang luar biasa, pengaruh budaya luar yang kurang sinkron dengan nilai-nilai Islam ini menjadi tantangan dan ancaman tersendiri untuk para pelajar kita untuk pendidikan Islam.
Nah, dengan adanya analisis SWOT tadi, maka kita lakukanlah yang namanya strategi implementasi bagaimana agar berhasil untuk manajemen pendidikan Islam ini. Untuk hal ini perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga bagaimana bisa ada kerjasama yang baik untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan Islam ini. Bagaimana juga ada upaya strategi meningkatkan kualitas gurunya, meningkatkan pelatihannya, sertifikasi guru dan secara merata sehingga hal ini menjadi bagaimana kekuatan sendiri untuk pendidikan Islam tersebut. Begitu juga bagaimana perluannya digitalisasi. Ini sangat penting. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk para pelajar yang ada di pesantren-pesantren di pendidikan Islam sehingga bagaimana bisa meningkatkan mutu pembelajaran sehingga mampu menghadapi abad 21. Begitu juga untuk evaluasi berkelanjutan ini sangat penting sehingga strategi ini sangat amat diperlukan bagaimana monitoring dan pembaharuan kebijakan secara rutin dilaksanakan yang sebaik-baiknya. Hal ini pun juga menjadi dampak dan pengaruh pendidikan pendidikan Islam sehingga bagaimana pendidikan Islam ini berdampak berpengaruh untuk memajukan masyarakat sedang ini dengan adanya integrasi kurikulum yang luar biasa antara pendidikan agama dan dengan pendidikan kurikulum nasional ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana meningkatkan mutu gurunya, bagaimana untuk tantangan dan peluangnya bisa kita laksanakan sebaik-baiknya, bagaimana mengurangi daripada kelemahannya, meningkatkan kelebihannya, bagaimana tantangan ini bisa kita hadapi dan juga bagaimana peran dari masyarakat, peran dari Kemendag ini pun juga sangat perlu untuk dilaksanakan. Nah, kemudian bagaimana strategi kebijakannya? Bisa kita meningkatkan kurikulum integratif, bagaimana mengembangkan karakter Islaminya, meningkatkan kapasitas guru dan juga sinergi multi pihak. Ini juga menjadi strategi yang luar biasa agar meningkatkan mutu kebijakan Islam. Implementasinya dalam praktik bisa saja terjadi bahwa di sini bagaimana kurikulum nasional, kurikulum 2013, kurikulum merdeka, bagaimana bisa diterapkan dalam pendidikan Islam, bagaimana juga dilaksanakan revitalisasi pesantren, sehingga penguatan pesantren berbasis kewirausahaan, begitu juga bagaimana integrasi di PT KIN ini juga bagaimana bisa meningkatkan ilmu agama dan ilmu umum, juga termasuk sertifikasi guru agama dan guru yang lainnya di dalam pendidikan Islam. Nah, di sini perlu ada rekomendasi strategi ke depan. Perlu adanya riset dan inovasi untuk dapat meningkatkan pendidikan Islam tersebut. Bagaimana kurikulum problem solving akan dilaksanakan dalam pesantren-pesantren pendidikan Islam yang ada, sehingga kualitas mutu pendidikan sangat amat luar biasa dan kerjasama dengan industri bagaimana juga pembentukan kepemimpinan manajemen yang baik ini pun jadi rekomendasi untuk strategi ke depan. Bagaimana pendidikan Islam ini juga bisa kita bandingkan dengan pendidikan Islam di negara yang lainnya di Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Turki ini pun juga bisa menjadi harapan kita untuk seperti apa pendidikan Islam ke depannya. Di Indonesia bagaimana memberikan integrasi pendidikan agama dalam pendidikan nasional, madrasah standar dan sekolah umum. Namun di Malaysia ini bagaimana pendidikan kurikulum nasional fokus pada relevansi dengan modernisasi. Namun di Arab Saudi juga akan ada berbedanya lagi bahwa kurikulumnya sangat menekankan nilai-nilai Islam, pendidikan gratis dan didukung oleh beasiswa, dan di Turki bahwa integrasi agama dan ilmu pengetahuan modern menghasilkan lulusan kompetensi yang religius dan juga kompeten. Sehingga ada perbedaan antara kurikulum kita dengan negara lainnya ini juga menjadi semacam uh, ada nuansa tersendiri untuk bagaimana bisa menerapkan pendidikan yang sebaik-baiknya. Nah, kesimpulannya bahwa kebijakan pendidikan Islam bagi integrasi sistem nasional perlu pemahaman komprehensif dan adaptif. Bagaimana rekomendasinya, penguatan riset dan inovasi pendidikan Islam, kurikulum berbasis modern, dan juga bagaimana critical thinking, bagaimana dia motivasi kerjasama dan juga bagaimana kolaborasi dilaksanakan sebaik-baiknya dan juga untuk meningkatkan teknologi. Harapannya semoga generasi santri dan siswa madrasah siap menjadi pemimpin adaptif, kreatif, dan berakhlak. Demikian paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.